Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Dainoken. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara P2H yang benar teman-teman, atau pelaksanaan pemeliharaan harian teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan P2H pada unit ekskavator Sani tipe 215C ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan terus mengupload video setiap harinya teman-teman. Jangan lupa juga di like, di share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut melakukan P2H, teman-teman wajib ketahui, jadi ekskavator ini teman-teman itu terdiri dari 3 bagian teman-teman ya. Yang pertama yaitu undercarriage teman-teman. Jadi ekskavator ini terbagi menjadi 3 bagian teman-teman ya. Jadi pertanyaan ini juga biasanya muncul pada saat kita melakukan tes interview atau tes di lapangan teman-teman. Jadi teman-teman harus ketahui itu. Tidak semua trainer menanyakan, tapi kebanyakan menanyakan itu teman-teman. Jadi ekskavator ini teman-teman terbagi menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama yaitu lower struktur teman-teman. Jadi lower struktur itu apa? Lower struktur itu yaitu undercarriage sampai di swing circle itu teman-teman. Itu yang dinamakan dengan lower struktur. Terus yang kedua yaitu upper struktur. Upper struktur itu dia meliputi kabin, engine sampai counterweight-nya teman-teman. Di belakang pokoknya bagian ini satu ini dari kabin sampai engine sampai counterweight itu dinamakan dengan upper struktur teman-teman ya. Terus yang terakhir ialah front attachment teman-teman, atau peralatan kerjanya teman-teman ya. Jadi front attachment itu apa? Yaitu mulai dari bucket, arm sampai boomnya teman-teman, itu yang dinamakan dengan front attachment. Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita melakukan cara P2H nya teman-teman. Jadi terserah ya teman-teman mau melakukan P2H dari mana, tapi saya biasanya melakukan dari bawah dulu teman-teman, dari komponen undercarriage. Jadi ini teman-teman ya, yang saya maksud dengan undercarriage yang ini teman-teman, atau track atau komponen bagian bawahnya teman-teman. Jadi ini posisi parkirnya sudah benar teman-teman ya. Posisi parkirnya sudah benar. Yang ini di bagian belakang, terus yang di sana di bagian depan. Kenapa yang ini di bagian belakang? Karena di sini ada motor untuk penggeraknya teman-teman. Jadi dia bisa mundur dan juga maju. Nah, ini yang bagian belakang teman-teman. Oke, kita mulai P2H-nya. Kita cek dari sini teman-teman. Apa yang kita cek di sini? Di sini ada final drive. Ini teman-teman, ini yang dinamakan dengan final drive. Di dalamnya ada motor travel teman-teman ya. Motor travel. Terus ini sprocketnya teman-teman. Ini yang dinamakan dengan sprocket. Ini yang dinamakan dengan sprocket teman-teman ya.
sprocket. Terus yang kedua di sini ada link teman-teman. Ini ketutup lumpur jadi tidak terlalu kelihatan teman-teman ya. Jadi ini adalah linknya teman-teman. Saya ada pennya di sini. Ini adalah link. Terus kalau sudah tersambung, sudah menyatu begini teman-teman, itu dinamakan dengan track link teman-teman ya. Jadi namanya track link. Ini ada papan su. Jadi satu lempengan ini teman-teman, ini ada satu lempengan ini, itu namanya papan su. Jadi satu lempengan ini adalah namanya papan su. Apabila sudah tersambung, sudah menyatu teman-teman begini, itu dinamakan dengan track su teman-teman ya. Track su. Apa yang perlu kita cek di sini yaitu ini bobotnya teman-teman. Jadi satu lempengan ini ada 4 baut. Kita cek mana tahu longgar bautnya. Terus ini teman-teman, yang kotak ini, yang panjang ini ke depan ini, yang besar ini, itu dinamakan dengan track frame teman-teman ya, atau orang juga biasa menyebutnya dengan chassis. Terus di atas sana ada carry roller teman-teman ya, carry roller ini. Itu carry rollernya. Jadi ada 2 buah atau 2 biji di atas, itu yang dinamakan dengan carry roller. Terus di bawah juga ada teman-teman ini rollernya, atau disebut dengan lower roller. Jadi ada beberapa biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 biji teman-teman ya. Jadi apa yang perlu kita cek di rollernya ini teman-teman, yaitu kekencangan bautnya teman-teman ya. Yang ini ada baut di sini, kita perlu cek bautnya apakah longgar, karena jangan sampai dia longgar teman-teman, karena itu dia bisa terlepas teman-teman ya. Terus ini ada tumpuan kaki untuk operator pada saat kita naik pada unit teman-teman. Nah di sini ada adjuster teman-teman ya, adjuster. Dalam sini ada level grease. Dia pada saat treknya longgar atau kendor teman-teman, maka kita akan mengencangkannya lewat di sini teman-teman. Ada nipple grease dalam sini, yaitu dengan cara menggrease teman-teman ya, pada saat treknya longgar. Di dalam sini ada recoil spring yang mendorong ke depan agar treknya tetap stabil. Atau jadi fungsi dari recoil spring itu teman-teman, dia bermain. Makanya kenapa dia bisa di depan, karena di bagian depan teman-teman, pada saat kita melakukan pekerjaan kan biasanya ada macam batu atau ini, pada saat benturan dia bisa bermain di sini teman-teman. Jadi dia bisa keluar masuk. Nah, gitu teman-teman ya. Terus di sini ada idlernya teman-teman. Ini yang dinamakan dengan idler. Ini yang di dalam ini. Itu yang dinamakan dengan idler. Terus di sini ada safety guardnya juga teman-teman untuk front idlernya. Nah, saya lupa teman-teman. Yang ini di sini ada safety guard di sini teman-teman ya, atau biasa disebut juga dengan safety link. Dia berfungsi sebagai untuk tetap menjaga trek pada porosnya teman-teman ya. Karena jangan sampai pada saat longgar, kalau tidak ada ini, otomatis trek dia bisa lompat keluar teman-teman, atau keluar dari jalurnya teman-teman.
Nah, oke. Terus kita cek di cover yang di sebelah kiri teman-teman ya. Jadi ada covernya sebelah kiri. Nah, di sini pokoknya ini teman-teman, ini adalah komponen untuk pendingin. Nah, yang di atas sana teman-teman, atau yang di dalam ini, jadi semuanya ini adalah komponen pendingin. Tapi yang di dalam sini ada dua pendingin teman-teman ya. Jadi ini bukan satu teman-teman. Ini ada dua di bagian dalam ini. Jadi di sini ada pemisah. Nah, ini untuk radiator. Terus ini adalah untuk kulennya teman-teman ya. Ini ada kulennya. Terus yang ini kondensor AC teman-teman. Kondensor AC. Nah, ini teman-teman pasti juga tahu. Ini adalah akinya. Akinya ada 2 biji. Jadi 1 biji dia memakai aki yang 120 ampere teman-teman ya. Terus ini teman-teman, setting untuk air radiator ini. Jadi di sini ada batasnya. Kalau dia kurang, di sini ada, ini ada kelihatan ini teman-teman airnya. Ini airnya. Berarti ini masih aman lah. Kalau di sini harus ditambah teman-teman ya. Batas maksimalnya ada di sini teman-teman. Jadi setting ini dia tidak bisa juga terlalu full ke atas teman-teman, karena dia sistemnya sirkulasi. Jadi dari sini masuk ke radiator. Kalau sudah dari dalam dia kembali lagi ke sini teman-teman. Jangan sampai dia kembali ke sini, di sini full otomatis nggak bisa teman-teman ya. Jadi ada batasnya di sini teman-teman. Nah, ini adalah air cleanernya atau saringan udara. Tanpa kita membuka ini teman-teman, apa yang perlu kita cek di sini yaitu dia kotor atau tidak teman-teman. Tapi kita tidak perlu membukanya teman-teman. Kita hanya perlu untuk memencet yang ini teman-teman. Ini karet ini. Nah, kalau dia kotor maka akan ada kotoran keluar di sini teman-teman. Nah, terus ini untuk setting untuk wiper. Ini switchnya teman-teman ya. Switch untuk pemutus arus. Apabila unitnya sedang breakdown atau akan parkir dalam jangka waktu lama, maka kita bisa mematikannya dari sini teman-teman ya, agar sistem elektriknya tetap aman. Nah, di sini sudah. Jadi kita P2H unit ini dari sebelah kiri teman-teman ya, dari sebelah kiri dulu. Terus lanjut. Nah, jadi ini adalah counterweight atau pemberat pada eskavator, agar keseimbangan pada eskavator tetap stabil pada saat kita melakukan pekerjaan teman-teman ya. Nah, terus kita lanjut di sini teman-teman. Kita cek di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini yang perlu kita cek teman-teman, di bagian sini teman-teman ya, di bawah engine, apakah ada rembesan oli atau tidak. Jadi kita perlu cek di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang tadi saya bilang di sana motor travel. Nah, ini ada covernya teman-teman. Jadi ini bisa dibuka. Di sini ada, di dalam sini ada motor travelnya. Nah, terus yang di sana teman-teman, yang saya maksud dengan swing circle di sana teman-teman, ini adalah swing circle-nya atau swing bearing. Di sana ada swing bearing. Nah, yang perlu kita cek juga teman-teman, di situ jangan sampai ada potensi kebocoran teman-teman ya, karena di situ juga ada oli. Oke, kita lanjut lagi. Terus
kita lanjut di cover sebelah kanan teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan ini, ini adalah main pump atau pompa oli hidroliknya teman-teman ya. Oli hidrolik. Terus ini ada water separatornya ada di sini. Ini ada filter oli engine. Terus yang di sana teman-teman, itu ada side glass di sana, mengecek level oli hidrolik. Kita bisa mengecek dari sini teman-teman ya. Kebetulan olinya ini banyak atau sudah maksimal. Nah, untuk posisi parkir teman-teman harus begini teman-teman ya, untuk melakukan pengecekan. Jadi dari pihak Sanit sendiri sudah merekomendasikan parkir unit yang benar untuk melakukan pengecekan oli hidrolik teman-teman. Jadi ini sudah benar posisi parkirnya. Nah, apa yang perlu kita cek di sini teman-teman, yaitu potensi kebocoran pada hose-hostnya teman-teman ya. Jangan sampai ada rembesan atau kebocoran oli. Tapi ini aman teman-teman. Jadi kita lanjut saja. Kita lanjut. Kita tutup dulu teman-teman. Nah, ini kalau yang di sebelah ini sama teman-teman ya, sama dengan di sebelah, tapi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Terus kita ke depan, bagian depan teman-teman, ke bucketnya dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah bucketnya. Ini kukunya. Nah, yang perlu kita cek itu kukunya juga teman-teman ya. Jangan sampai pennya ada yang lepas atau sudah aus, maka kita juga wajib melaporkannya pada pengawas teman-teman. Nah, terus ini ada side cutter teman-teman ya, side cutter atau pisau cutting bucket. Ini cutting bucketnya teman-teman, yang berfungsi untuk memotong material yang keras pada saat kita melakukan pekerjaan. Terus kita pindah ke sini teman-teman. Di sini ada link I. Jadi ini yang dinamakan dengan link I yang ini teman-teman. Ini adalah link I-nya. Di sini ada pin bucketnya juga teman-teman ya. Ada pin bucket di sini. Ini ada lock pinnya. Terus yang ini link H nya teman-teman ya, link H yang ini yang dinamakan dengan link H. Di sini ada nipple grease di sini teman-teman. Ini lubang nipple grease. Jadi ini harusnya sih sudah digrease teman-teman, tapi sudah tertutup. Jadi kita tunggu lapor ke pengawas dulu agar dia datang untuk melakukan pelumasan ini teman-teman ya. Ini sama ini ada lubang nipple grease di sini juga, ada 3 buah, 1 2 3. Terus yang ini teman-teman, ini yang namanya silinder bucket. Ini silinder, tapi dia terhubung dengan bucket, jadi dinamakan dengan silinder bucket teman-teman ya. Ini yang dinamakan dengan root teman-teman, atau silinder root. Bisa juga disebut dengan silinder root bucket. Terus ini ada yang panjang ini. Yang panjang ini teman-teman sampai di sini, itu yang dinamakan dengan
arem ya, arem. Ini ada hose juga, tapi ini hose-nya tidak terpakai teman-teman. Ini adalah hose breaker. Jadi ketika kita bucket ini diganti dengan breaker, maka yang terpakai yang ini teman-teman, untuk hose breakernya. Yang perlu kita cek di sini teman-teman, jangan sampai ada rembesan teman-teman ya. Yang ini yang kita perlu cek di sini teman-teman, jangan sampai ada rembesan. Karena jika ada rembesan, maka kita harus ubah posisi parkir dulu teman-teman. Jadi ini yang truk ini harus kita buka dengan cara melekukan bucket, maka ini akan terbuka. Kita melakukan pengecekan jangan sampai ada goresan atau cacat pada root silinder bucket teman-teman. Nah, ini adalah pipa hose untuk silindernya. Sini juga selang hose-nya teman-teman. Nah, yang ini, kalau yang ini teman-teman, yang panjang ke belakang ini ke atas, itu yang dinamakan dengan boom teman-teman. Nah, itu boom. Yang di atas sini yang sama dengan kayak di depan, yang warna hitam itu silinder arm teman-teman ya, karena dia terhubung dengan arm, jadi dinamakan dengan silinder arm. Terus di sana juga sama dengan kayak di depan, itu ada root silinder di situ. Yang perlu kita cek adalah potensi kebocorannya teman-teman ya. Nah, terus kita lanjut teman-teman. Ini kalau yang ini adalah dua ini adalah silinder boom teman-teman. Ini silinder boom. Nah, itu di atas rootnya juga yang perlu kita cek itu potensi kebocorannya juga teman-teman ya, jangan sampai ada kebocoran. Terus di sini ada pipa-pipanya juga, pipa hose. Ini ada hose-nya. Yang di dalam itu teman-teman center joint dengan klaksonnya ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah swing bearingnya ini teman-teman, atau swing circle-nya di sini, yang bundar ini. Jadi oke, setelah dipastikan aman di bagian sini, kita lanjut naik ke bagian engine teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke engine, kita cek di sini dulu teman-teman. Nah, yang di bawah sana ada center joint yang menyuplai oli hidrolik ke bagian undercarriage teman-teman ya. Undercarriage atau pada saat kita melakukan travel, maka center joint ini yang menyuplai oli ke bawah teman-teman, ke bagian undercarriage-nya teman-teman. Yang ini motor swing teman-teman ya. Yang ini adalah motor swing. Terus yang di dalam sana teman-teman, yang warna kuning itu juga, itu namanya control valve teman-teman ya. Jadi yang sama dengan yang lain, yang perlu kita cek di sini adalah potensi kebocoran juga, jangan sampai ada kebocoran atau rembesan oli. Terus yang kedua kita cek oli motor swingnya teman-teman. Nah, ini. Nah, kebetulan oli motor swingnya ini banyak, sudah aman lah dioperasikan. Nah, ini teman-teman, ini ada hose-nya juga, ada hose di sini banyak. Kita cek jangan sampai ada kebocoran. Terus ini pipa-pipa hose-nya teman-teman ya.
yang menghubungkan oli ke depan atau yang menyalurkan oli ke bagian silinder bucket, silinder boom, dan juga silinder arm, teman-teman. Nah, terus di sini ada frekinernya, teman-teman, atau saringan kasarnya. Ini adalah saringan kasarnya. Terus kita lanjut ke bagian engine, teman-teman ya. Nah, ini ada penampakan engine-nya, teman-teman. Di bawah sini ada alternator. Jadi yang ini namanya alternator, teman-teman. Alternator atau dinamo pengisian, teman-teman ya. Yang perlu kita cek di sini, teman-teman, kekencangan ini, teman-teman, pambelnya. Yang sampai dia longgar. Terus kipasnya juga, teman-teman ya, yang kita cek juga. Ini ada joysticknya, teman-teman, joystick untuk dipstick untuk pengecekan oli. Tapi berhubung jadi alat ini habis dioperasikan, teman-teman ya, jadi masih panas. Tadi saya melakukan pengecekan, masih aman kok olinya. Nah, di sini ada radiatornya, teman-teman ya. Cuma nih karena ini panas, jadi kita tidak usah membukanya, teman-teman. Jadi radiator ini dibuka pada saat dingin, teman-teman. Kalau masih dalam keadaan panas, kita tidak bisa membukanya, teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Oke, jadi yang perlu kita cek di sini ialah rembesan oli, juga pengecekan oli, kekencangan panbel. Kita cek semua di area mesin ini, teman-teman. Oke, karena ini aman, kita tutup kembali. Nah, ini ada tangki oli hidroliknya di sini, teman-teman. Tangki oli hidrolik. Jadi ini kalau kita mau menambah, tapi biasanya ditambah oleh mekanik, teman-teman. Kita cuma wajib untuk melakukan pengecekan pada oli hidrolik. Apabila kurang, maka kita wajib untuk melapor. Nah, maka biasanya ditambah lewat di sini, teman-teman ya. Nah, ini ada untuk presurnya, teman-teman, presur oli hidrolik. Nah, ini bisa dibuang anginnya, ada anginnya, teman-teman. Nah, ini ada tangki fuel ini. Itu, teman-teman, tangki fuel ini. Kita pastikan dia tertutup rapat. Oke, karena kita sudah melakukan pengecekan semua, teman-teman, maka kita lanjut ke atas ya, ke kabin. Nah, teman-teman, jadi setelah kita melakukan P2H tadi atau pengecekan tadi, jika sudah dirasa aman, maka kita langsung atau menyalakan engine aja, teman-teman ya. Langsung menyalakan engine saja. Nah, setelah engine menyala atau engine sudah hidup, maka ini, teman-teman, nah,
Ini adalah daily checklist operator. Semua apa yang kita P2 tadi kita checklist di sini teman-teman. Mulai dari tanggal, nama, nomor unit, nomor lambung, nomor unit atau nomor alat atau nomor lambung, HM awal, HM mulai ini teman-teman. HM mulai kita tulis ini pada saat kita di awal shift, pada saat kita melakukan pertama kali menghidupkan engine pada awal shift, maka kita akan menulisnya HM awal di sini teman-teman. Nah, terus kita cek juga di sini teman-teman ya. Jadi apa yang kita cek di luar tadi, kita menulisnya di sini teman-teman. Apakah ada kayak bocoran bagian ini teman-teman. Di sini ada ditulis juga undercarriage. Jadi bagian undercarriage yang bagian di bagian bawahnya teman-teman ya, yang pertama kali kita cek tadi. Tapi karena tidak ada kendala, kita checklist oke. Jadi di sini ada nama-namanya semua teman-teman ini. Jadi kita hanya perlu mengeceknya di sini teman-teman. Mengecek di sini kembali. Apa yang tidak mungkin kita pas P2H terus bawa buku ini juga, enggak. Jadi kita cek lebih awal dulu dari bawah, cek fisik, baru kita tulis di sini teman-teman. Apabila kita sudah melakukan P2H. Oke teman-teman, mungkin cukup video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi inti dari video ini teman-teman ialah harus melakukan P2H, dan itu wajib sebelum mengoperasikan unit teman-teman. Kenapa? Karena untuk memastikan unit ini layak untuk dioperasikan teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman pas datang dari unit langsung naik, langsung start, padahal olinya kurang, kan bermasalah juga sama engine teman-teman. Kasihan engine-nya. Terus potensi kebocoran, apakah semuanya berfungsi dengan baik. Jangan sampai pada saat kita melakukan pekerjaan di area-area sempit atau area-area rawan, terus ada salah satu komponennya yang tidak berfungsi, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi itulah manfaat dari P2H tersebut, dan itu tanggung jawab kita sebagai operator untuk melakukan P2H sebelum mengoperasikan unit. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe-nya guys. Okay, see you next video. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and